Hai, ini dengan Philosophize Me bersama dengan saya Suntar. Nah, saya mau memberikan perkenalan ya dan disclaimer serta beberapa hal yang penting supaya teman-teman bisa mengerti tujuan sekaligus juga posisi pandangan saya secara personal. Let's go. Halo, perkenalkan nama saya Suntar. Saya seorang guru di Jakarta. Latar belakang pendidikan saya, awalnya saya mengambil teknik, lalu selanjutnya saya mengambil fisika murni ya. Lalu saya juga studi lanjut untuk ngambil filsafat. Saya suka filsafat sebenarnya dari SMP gitu ya. Dan akhirnya itu sampai sekarang saya masih terus senang untuk membahas dan berdiskusi dengan teman-teman saya. Nah, tujuan saya membuat Philosophize Me ini adalah untuk mengajak banyak orang ya, teman-teman sekalian, supaya kita sama-sama punya budaya discuss untuk memiliki budaya berpikir lebih mendalam, karena ini adalah hal yang diperlukan saya rasa khususnya di negara kita sekarang ini gitu ya. Jadi berpikir kritis. Nah, saya di dalam video ini juga akan memberikan disclaimer ya supaya teman-teman tahu posisi dan pandangan saya seperti apa gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya bahas, filsafat itu kan bicara tentang keluasan, dan ini adalah kelebihan filsafat dibanding ilmu-ilmu. Ketika ilmu itu bicara hal spesifik, itu pun sebenarnya nggak ada, itu pun sebenarnya kelebihannya kok ya. Kenapa? Karena itu fokus. Jadi gak heran ilmu itu ya mencapai dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita ya. Tapi kesempitan ilmu spesifik ini ya bisa membuat hidup kita jadi reduksi. Nah, filsafat bisa menjadi rekan yang positif bagi orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan yang spesifik itu. Nah, kesempitan ini bisa diterobos dan dunia menjadi lebih kaya ya ketika kita menggunakan atau kita beraktivitas filosofis ya. Bahkan lebih dari itu, filsafat itu sebagai suatu sikap atau cara berpikir ya, ini membawa kehidupan kita ke dalam perenungan yang lebih reflektif. Nah, saya mau memberikan pandangan saya di sini. Kenapa? Karena dari filsafat kita menyadari kita nggak netral. Ya, kita nggak netral. Jadi waktu membicarakan apapun, kita sudah pasti ada pengandaian, ada presaposisi. Kita nggak bicara dari kekosongan, pasti ada sesuatu. Voltaire mengatakan, saya nggak setuju dengan apa yang Anda katakan, tapi saya akan membela mati-matian hakmu untuk mengatakan hal itu. Nah, teman-teman boleh saja beda pendapat dengan saya, nggak masalah gitu ya. Tapi sebagaimana saya menghargai pendapat teman-teman yang boleh berbeda, dan saya akan membela hak tersebut, maka saya harap teman-teman juga punya pandangan yang sama ya terhadap saya mengenai hal ini ya. Nah, dalam diskusi kita nggak harus jadi kompetitor kok, tapi bisa belajar satu sama lain. Nah, kembali kepada pandangan saya. Menurut saya, filsafat itu tetap ada problemnya sih. Karena metode yang digunakan filsafat kan akal budi semata ya, rasio semata. Jadi ini tetap ada keterbatasannya. Ada filsuf dan ilmuwan yang berargumentasi bahwa ilmu itu lahir ketika memisahkan diri dari agama. Nah, saya punya posisi yang berbeda ya. Saya melihat bahwa justru agama itu ada sumbangsih positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa ada sentimen yang agak negatif seperti itu? Jadi kayak agama sama ilmu itu sesuatu yang kontradiksi gitu ya. Nah, seolah-olah filsafat dan ilmu ya itu anti iman. Memang sih ada hal negatif dalam sejarah, tapi nggak membuktikan agama itu negatif loh. Nah, apabila ada sekelompok ilmuwan nih misalnya nih, jahat gitu ya, apakah dengan demikian ilmu itu jahat? Kan nggak bisa ditarik kesimpulan seperti itu dong. Dalam sejarah, itu nggak sesederhana seperti itu. Dan bukan hanya agama, tapi ada faktor politis di balik itu. Nah, gini, ada textbook yang sering digunakan, ya textbook dari John William Draper misalnya, tentang sejarah, pertentangan agama dan sains. Nah, ini biasanya jadi dasar textbook ya, textbook yang mendasar di berbagai universitas di negara barat. Jadi buku ini ada sentimen-sentimen semacam itu dengan bukti-buktinya yang agak sepihak gitu. Karena ada buku-buku yang lain juga kok. Kalau kita perhatikan ada buku yang lain yang membahas sumbangsi agama dalam peradaban. Itu ada. Misal ya, kita lihat kehadiran rumah sakit. Itu kan sumbangsi dari pelayanan gerejawi kan. Literatur kuno yang bisa kita akses itu ada sumbangsi dari cendekiawan muslim ya kan. Lalu gerakan anti kekerasan dari beberapa negara itu pernah dipengaruhi oleh Buddhism misalnya. By the way,
waktu kita berpisah misalnya ya dengan teman kita, lalu kita bilang goodbye, ya kan, biasa gitu ya dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu gak arti goodbye itu apa? Itu singkatan loh. Ingat ya, bahasa Inggris modern ini terbentuk dari budaya orang-orang yang saat itu mayoritas beragama Kristen, ya kan. Jadi goodbye ini sebenarnya adalah harapan. Goodbye itu singkatan dari apa? God be with you. Jadi ketika berpisah, kita berharap ya, saya berharap Tuhan menyertai kamu. Ini doa yang sangat baik kepada sesama. God be with you. Jadi sekali lagi ya, relasi agama ya dengan sains itu tidak sesederhana yang dikatakan oleh kaum ateis misalnya. Orang Stephen Hawking aja bilang gitu ya, filsafat udah mati kok, kata dia gitu ya. Ini kan dia yang nggak ngerti sejarah sih. Kemampuan ilmiahnya tidak diragukan. Saya latar belakangnya sains ya, dan saya punya buku-bukunya yang ditulis oleh Hawking itu banyak. Dan biografinya juga saya punya. Tapi tetap saya harus akui dia kurang memahami sejarah ketika mengkritik filsafat. Saya bisa aja kasih banyak bukti dan argumentasi dari sejarah, literatur, dan lainnya. Tapi itu nggak akan saya lakukan sekarang, mungkin di episode-episode lainnya gitu ya. Nah, poin saya begini. Sebagaimana filsafat itu kritis terhadap ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu spesifik, berhasil melihat kesempitan dari ilmu-ilmu spesifik yang ada, maka sifat reflektif dari filsafat ini harus melihat keterbatasan dirinya juga. Filsafat juga terbatas loh. Kenapa? Karena hanya akal budi saja. Metodenya hanya berdasarkan rasio. Nah, kita perlu kritis terhadap hal ini. Ada hal-hal yang melampaui akal budi. Nanti ya, waktu kita membahas filsafat ketuhanan ya, ini kan metodenya pakai rasio nih ya. Pada suatu titik kita akan mencapai batas ujung nih, di mana kita nggak bisa lagi melangkah, sudah sampai di ujung. Maka saat itu memang kita perlu loncatan iman. Kierkegaard ada istilah leap of faith. Waktu kita melihat dengan iman, ini memperkaya juga kok. Kenapa kita harus menolong orang lain yang nggak kita kenal? Coba. Kenapa harus ada pengorbanan kenapa ada pengorbanan yang menyentuh hati? Kenapa harus tetap berbuat benar ketika kita mengalami ketidakadilan? Hal-hal ini kan melampaui fakta empiris. Loncatan iman bukan berarti bodoh, tapi kita melihat diri kita terbatas. Saya rasa kita perlu kerendahan hati sih, ya, untuk mengatakan saya terbatas. Saya kasih analogi begini. Saat kita bicara yang jahat harus dihukum, ya, misal saya dianiaya nih oleh seseorang gitu ya. Nah, waktu saya bilang dia yang jahat terhadap saya harus dihukum. Nah, ini kan ada pengandaian bahwa yang melakukan kejahatan itu ada pilihan bebas. Maksudnya gini, dia berbuat jahat itu dari keputusannya. Jadi bukan karena sebab akibat deterministik gitu, kayak tubrukan atom-atom gitu ya. Maka pengambilan keputusan dia deterministik alam yang nggak bisa terhindari, bukan gitu ya. Nah, kalau misalkan cuman gara-gara misalkan apa yang dia lakukan itu hanya berdasarkan tubrukan atom-atom yang deterministik gitu ya, berarti kan dia nggak bisa berbuat lain kecuali menganiaya saya kan. Jadi dari senyawa kimia di otaknya dia, akhirnya dia mau gak mau hanya bisa menganiaya saya. Nah, kalau kasusnya kayak begitu, nggak bisa dibawa ke pengadilan. Justru kita bisa bawa ke pengadilan, kenapa? Karena ada asumsi manusia melakukan sesuatu itu dari dia sendiri, ya, karena ada kehendak bebas. Nah, ini berarti ada gak sih bukti saintifiknya? Sulit. Kehendak bebas itu diandaikan agar keadilan bisa ditegakkan dalam dunia hukum. Presuposisi adanya kehendak bebas membuat kita melihat dunia dengan kacamata adanya keadilan di tengah-tengah dunia. Begitu juga dengan kacamata iman sih. Itu akan membuat kita lebih memperkaya hidup. Again ya, Anda boleh nggak setuju, silakan saja. Tapi kenapa saya mau share filsafat dan mengajak kita berbudaya kritis? Karena saya percaya, kalau saya hidup itu harus ada manfaatnya buat orang lain. Dan saya dapat ini dari presuposisi iman, bukan dari fakta empiris. Kalau saya cuma lihat dari fakta empiris, yang ada apa? Makan dan dimakan, ya kan? Singa makan rusa, yang ada cuma kayak begitu, tubrukan atom dan sebagainya. Tapi saya percaya ya, bahwa saya harus menjadi orang yang bisa berbagi sesuatu kepada orang lain. Nah, banyak pengandaian yang kita lakukan itu agar dunia menjadi bermakna buat kita.
saat filsafat dan ilmu berusaha mencari tahu sedalam-dalamnya nih, ini juga udah ada pengandaian kok ya di dalam masing-masing itu. Misal, sains percaya pengandaian keteraturan alam yang terus-menerus gitu ya. Apa buktinya coba? Karena sering sih kalau kita coba teratur, kita coba lagi eksperimen teratur lagi. Pertanyaannya seberapa sering? Tahu dari mana ini bakal kayak begitu terus? Tetap ada probabilitas ya bahwa itu nggak akan seperti itu kan? Ada kemungkinan dong, nggak 100% kan? Tapi ya kita kan yakin aja. Ya diyakinilah pengandaian. Sekali lagi pengandaian. Pengandaian itu nggak jelek. Apa salahnya dengan pengandaian atau presuposisi? Ingat, kita harus memulai dari sesuatu, nggak bisa mulai dari kekosongan. Kadang ya sains itu bablas, mentertawakan iman. Ingat cerita tentang orang tua sama anak yang mempertanyakan tentang Tuhan gitu ya. Suatu ketika ada orang tua masuk dalam ruangan kumpulan anak-anak gitu ya. Lalu orang tua itu tanya sama anak-anak, siapa di sini yang pernah lihat Tuhan langsung? Semua diam. Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan secara langsung? Semua diam. Siapa yang pernah menyentuh atau memegang Tuhan secara langsung? Semua diam. Maka bapak tua itu mengatakan kesimpulannya Tuhan tidak ada. Nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, kita nggak mendengar. Keluar bapak itu. Lalu satu anak maju ke depan. Teman-teman, dia ngomong sama teman-temannya ya. Siapa yang pernah lihat otak bapak itu secara langsung? Semua diam. Siapa yang pernah menyentuh otak bapak itu secara langsung? Semua diam. Siapa yang pernah mendengar gerakan otak daripada bapak itu langsung? Semua diam. Kesimpulannya, bapak itu nggak punya otak. Nah, ini kan cerita klasik lah ya. Jadi intinya itu mau memperlihatkan sains itu ada batasnya. Know your limit, itu penting ya kan. Tapi sebaliknya, bisa jadi iman menindas kebebasan berpikir, bisa juga gitu ya. Nah, harap ini nggak terjadi gitu ya. Iman yang benar ya, iman yang betul-betul yang luas gitu ya, itu memberikan makna hidup melampaui keterbatasan akal budi. Ya, filsafat dan ilmu yang baik itu juga meaningful. Karena bertanya dan mau cari tahu adalah hal yang kodrati kok dari manusia. Nah, saya bilang ya, filsafat itu terbatas karena gini nih. Filsafat itu kan kritis. Tapi kalau ini kita lakukan terus-menerus nih ya, maka kita akan mempertanyakan apapun tidak berhenti-henti. Philosophy is always questioning the answer, ya kan? Ada saatnya kita harus berhenti sih. Masa kita terus gelisah terus-menerus gitu ya, apa itu hidup, apa itu mati, apa itu, tanya terus gitu ya. Nah, ada saatnya kita perlu menerima bahwa kita terbatas. Lalu kita dengan tenang gitu ya, kita mensyukuri kehidupan ini dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Dengan posisi inilah ya, saya membawakan filsafat dalam Philosophize Me. Nah, tentu saja saat membahas filsafat saya nggak akan membahas teologi. Tapi saya harus fair mengatakan bahwa saya nggak netral. Anda pun nggak netral. Saya punya kecenderungan tertentu ketika membahas sesuatu. Ketika saya membawakan materi, ya silakan saja teman-teman kritisi. Tapi yang paling penting tadi, saya mengajak sama-sama ada budaya diskusi. Kita sama-sama lebih punya budaya berpikir kritis. Ingat kalimat Voltaire tadi ya, saya nggak setuju dengan semua kalimat Voltaire, semua teori dia, saya nggak setuju semua. Tapi untuk kalimat yang tadi saya kutip, saya setuju, ya. Dia mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapat Anda, tapi saya akan membela habis-habisan, ya, hak untuk berpendapat. Jadi maksudnya intinya, boleh saja kita punya beda pendapat, tapi hak untuk berbeda pendapat harus kita perjuangkan bersama-sama. Mari kita sama-sama belajar. Bukankah ini juga semangat filsafat, yaitu reflektif dan kritis. Salam Philosophize Me.